Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ria Rizky Alfi. Saya adalah dosen di jurusan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Masyarakat di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menjelaskan pernyataan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UK TPT di bidang pengajaran pada tahun 2025. Di program studi pendidikan masyarakat, saya mengampu mata kuliah pengembangan program pendidikan masyarakat yang sesuai dengan bidang keilmuan saya, dan saya akan menjelaskan mata kuliah ini dengan metode Delivery, Interaction, dan Assessment atau DIA. Izinkan saya untuk menjelaskan mata kuliah pengembangan program pendidikan masyarakat, di mana mata kuliah pengembangan program PENMAS ini adalah mata kuliah wajib dengan bobot 2 SKS dan merupakan mata kuliah di semester ganjil atau untuk mahasiswa yang berada di semester 5. Mata kuliah pengembangan program PENMAS ini diharapkan dapat memberikan bekal kepada mahasiswa terkait kemampuan dalam hal menguasai konsep identifikasi kebutuhan, perancangan sistem, pengorganisasian, dan proses pembelajaran serta pemantauan dan evaluasi program pendidikan masyarakat. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah ini ada 6, yaitu yang pertama ada mampu mengkategorikan dan menjelaskan perbedaan antara berbagai jenis program pendidikan masyarakat seperti program pendidikan formal, non-formal, dan informal. Yang kedua adalah mampu menganalisis kebutuhan dan konteks masyarakat untuk menentukan jenis pendidikan yang paling sesuai, serta menjelaskan manfaat bagi masyarakat. Yang ketiga, mampu mengevaluasi efektivitas program pendidikan masyarakat yang ada dan merumuskan langkah-langkah pengembangan untuk meningkatkan kualitas dan relevansinya. Yang keempat, mampu melaksanakan pengembangan program pendidikan masyarakat dengan efektif, termasuk pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap program yang berjalan. Yang kelima, mampu menciptakan konsep program pendidikan masyarakat yang inovatif dengan memanfaatkan teknologi dan pendekatan baru yang sesuai dengan kebutuhan lokal. Dan yang keenam, ada mampu menyusun proposal program pendidikan masyarakat yang inovatif, termasuk tujuan, strategi, dan rencana evaluasi untuk mengukur dampak inovasi tersebut. Dan di sini ada beberapa materi pembelajaran yang ada di dalam pengembangan program pendidikan masyarakat, yaitu yang pertama ada program-program pendidikan masyarakat, yang kedua ada proses analisis kebutuhan dan konteks masyarakat, yang ketiga ada proses evaluasi efektivitas program pendidikan masyarakat, yang keempat ada proses pelaksanaan pengembangan program pendidikan masyarakat, yang kelima ada inovasi program pendidikan masyarakat berbasis teknologi dan kebutuhan lokal, dan yang keenam ada praktik menyusun proposal program pendidikan masyarakat. Pembelajaran pengembangan program PENMAS yang saya lakukan menggunakan pendekatan contextual learning. Dengan pendekatan ini, mahasiswa akan diajak untuk selalu mengaitkan materi dengan kondisi nyata yang ada di lingkungan atau masyarakat sekitar. Dan untuk metode pembelajaran, saya menggunakan beberapa metode pembelajaran yang disesuaikan dengan materi pokok yang sudah dirancang. Yang pertama ada ceramah. Metode ceramah ini biasanya saya gunakan pada awal pertemuan atau setiap pergantian topik baru pada mata kuliah pengembangan program PENMAS ini. Yang kedua ada tanya jawab. Biasanya saya gunakan pada awal dan akhir perkuliahan dengan tujuan untuk melibatkan mahasiswa secara aktif dan mengetes kemampuan mahasiswa terkait dengan materi yang sudah saya sampaikan. Yang ketiga, ada team-based method. Metode ini biasanya saya sampaikan pada awal perkuliahan untuk mahasiswa dengan membagi beberapa kelompok di mana mahasiswa akan mengerjakan beberapa tugas seperti observasi, rekayasa ide, dan mini research. Yang terakhir ada project-based learning. Biasanya saya gunakan di akhir pertemuan atau beberapa pertemuan terakhir sebagai produk akhirnya.
Interaksi dilakukan oleh mahasiswa dan mahasiswa di dalam dan di luar kelas, serta dosen dan mahasiswa saat perkuliahan dan bimbingan akademik. Untuk mata kuliah pengembangan program pendidikan masyarakat ini, ada beberapa jenis tugas yang dinilai. Yang pertama, kuis. Yang kedua, rekayasa ide, yaitu tugas merancang ide program Penmas. Kemudian ada mini research, di mana mahasiswa melakukan observasi atau wawancara langsung untuk menganalisis kebutuhan masyarakat. Yang ketiga, ada tugas reflektif, mahasiswa mengkritisi dan memahami materi lebih dalam. Yang keempat, ada tugas proyek seperti menyusun draft proposal program pendidikan masyarakat atau merancang sebuah program inovasi. Dan yang terakhir, ada critical journal review, yaitu menelaah artikel ilmiah untuk memperkuat wawasan akademik mahasiswa. Saya akan memberikan tugas kepada mahasiswa untuk merancang sebuah program atau proposal sebagai produk nyata dari hasil observasi, rekayasa ide, dan mini riset yang sudah dikerjakan sebelumnya, dan hasilnya akan dipresentasikan pada minggu ke-15. Pengumpulan tugas mahasiswa dan bahan ajar dilakukan melalui Google Classroom, email, dan LMS yang dibuat oleh dosen pengampu mata kuliah. Ada beberapa sistem penilaian yang akan saya lakukan untuk mahasiswa. Yang pertama, ada kehadiran dan keaktifan itu 5%, tugas harian 5%, case method 10%, project based learning 45%, UTS 15%, dan UAS 20%. Berikut akan saya tampilkan video proses pembelajaran dengan mata kuliah pengembangan program Penmas yang sudah saya laksanakan di dalam kelas sesuai dengan materi pokok tentang inovasi program pendidikan masyarakat berbasis teknologi dan kebutuhan lokal. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Gimana kabarnya teman-teman? Sehatkah? Oke, alhamdulillah sehat semua. Baik, sebelum kita mulai perkuliahan kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu supaya perkuliahan kita atau materi yang akan kalian dapatkan bisa mendapatkan keberkahan. Bisa bantu saya untuk memandu doa pada pagi hari ini? Siapa? Latifah? Ya, silakan Latifah. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Latifah. Sebelumnya saya absen terlebih dahulu ya. Latifah. Oke, Novi. Della. Nining. Via. Oke. Henny. Oke, baik. Nah, apa mata kuliah kita hari ini? Pengembangan program pendidikan. Oke, dengan temanya? Inovasi pendidikan. Oke, inovasi pendidikan. Baik, nanti kita akan ngebahas ada 3 materi pokok. Yang pertama ada inovasi pendidikan itu sendiri, lalu yang kedua ada pemanfaatan teknologi, dan yang ketiga adalah bagaimana program itu harus sesuai dengan kebutuhan lokal. Sebelum kita masuk ke materi pokok, saya ingin bertanya dulu kepada teman-teman semua. Menurut teman-teman, yang inovatif itu yang seperti apa? Apakah harus menggunakan teknologi atau tidak? Silahkan kalau ada yang bisa memberikan pendapat. Saya, Bu. Ya, silahkan. Saya Novi, Bu. Menurut saya, tidak harus selalu canggih. Program tersebut bisa inovatif kalau memberikan solusi baru atau yang lebih efektif untuk masalah yang nyata di masyarakat itu tersendiri. Misalnya, adanya program baca tulis menggunakan cerita rakyat lokal atau pelatihan digital sederhana untuk ibu-ibu PKK di tempat tersebut. Oke, terima kasih. Siapa lagi ada yang mau? Kadang teknologi yang canggih itu malah nggak cocok, Bu, untuk masyarakat. Bisa dibilang bisa sih dibilang inovatif, Bu, tapi kalau masyarakat itu merasa program itu lebih bermanfaat daripada program yang sebelumnya, Bu. Oke, terima kasih Henny. Ada lagi? Ya, Latifah. Programnya itu
tidak harus baru sekali, tetapi ada perbaikan program lama supaya lebih efektif, Bu. Karena inovasi bukan soal mahalnya teknologi, tetapi soal manfaat dari teknologi tersebut. Oke, terima kasih Latifah dan teman-teman. Berarti inovasi itu tidak perlu yang mahal ya teknologinya ya. Yang penting bermanfaat dan memang sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat sekitar kita. Nah, di sini saya mengambil satu kasus atau program yang sudah dilakukan di Pekanbaru. Ini berkaitan dengan pendidikan masyarakat, yaitu PAUD inklusi. Oke, ini PAUD inklusi adalah memang dari ide inovasi yang kami buat sebagai tim peneliti. Kemudian saya ingin menjelaskan sedikit tentang kasus yang ada di Indonesia. Salah satunya adalah angka disabilitas. Angka disabilitas di Indonesia saat ini cukup tinggi. Kemudian Indonesia juga belum merupakan negara yang ramah disabilitas termasuk layanan PAUD-nya ya. Kemudian sampai saat ini belum ada rujukan bentuk nyata PAUD inklusi percontohan yang dapat diduplikasi di manapun oleh lembaga PAUD itu sendiri. Jadi kami merancang program ini untuk direplikasi oleh lembaga pendidikan masyarakat lainnya. Jadi ini bisa dilakukan oleh PAUD yang ada di Indonesia, bisa direplik. Kemudian nama sekolahnya adalah Disability Friendly School. Jadi letaknya ada di UPT SPNF SKB Kota Pekanbaru, Jalan Patimura. Jadi di tengah kota ya. Nah, kemudian di DFS ini juga sebagai model PAUD inklusi percontohan ya, yang mendukung rencana induk riset nasional. Saya butuh waktu beberapa menit untuk menonton video sebentar, nanti kalian analisis sesuai yang kalian lihat ya. Oke, tadi teman-teman sudah melihat video yang sebentar tadi kita lihat video tentang sekolah DFS yang ada di Pekanbaru. Bolehkah kalian menanggapi terkait sekolah tersebut? Apakah ada inovasi di dalamnya? Menurut kalian, inovasi apa saja yang ada di dalam sekolah tersebut? Ya. Nama saya Alivia. Menurut saya inovasi yang terletak di dalam video tadi itu tentang menyusun kerangka model inklusi yang sesuai dengan konteks lokal. Nah, bukan hanya untuk meniru dari daerah lainnya, tetapi disesuaikan dengan kondisi sosial, budaya, dan fasilitas di daerah sekarang ini. Oke, berarti lebih ke model terbarunya ya, bahwa konsep ini memang benar-benar baru dan belum ada yang menggunakannya. Oke, terima kasih. Ada lagi? Perkenalkan, nama saya Rindiani. Inovasi program DFS tidak hanya kurikulum, tetapi juga yang pertama itu ada penyesuaian sarana dan prasarana seperti jalur, kursi roda, ruang sensorik, toilet, ramah disabilitas. Nah, yang kedua itu ada pelatihan guru PAUD agar memiliki kompetensi pedagogik dan sosial dalam menghadapi ABK. Nah, yang ketiga itu ada sistem evaluasi dan monitoring perkembangan anak yang lebih inklusif. Oke, berarti inovasinya berasal dari sarana dan prasarana. Oke, terima kasih. Berarti ada beberapa inovasi yang memang muncul di DFS ya. Yang pertama tadi konsepnya benar-benar baru, kemudian saprasnya yang baru, yang sebelumnya saprasnya sangat tidak memadai untuk anak yang disabilitas atau anak berkebutuhan khusus, dan yang ketiga ada kemitraan ya, bahwa ini juga melakukan program ini dengan pendekatan partisipatif. Kita masuk ke dalam hakikat inovasi dalam pendidikan masyarakat. Nah, di sini sebenarnya adalah inovasi itu adalah kunci bahwa
untuk meningkatkan kualitas pendidikan secara berkelanjutan, maka kita harus menggunakan pendekatan yang relevan, adaptif, lalu kemudian sesuai dengan kebutuhan masyarakat, lalu tidak lepas dari, bisa juga kita menggunakan teknologi. Jadi inovasi pendidikan itu adalah, atau inovasi adalah kunci untuk meningkatkan pendidikan yang berkualitas. Lalu di dalam inovasi ada dua hal penting yang harus ada sebenarnya. Yang pertama itu ada invention, yang kedua ada discovery. Nah, kalau invention adalah penemuan yang benar-benar baru, hasil karya manusia. Artinya benda, metode, atau ide yang sebelumnya tidak pernah ada sama sekali. Yang kedua, discovery adalah penemuan sesuatu yang sebenarnya sudah ada di alam atau di masyarakat, tetapi belum diketahui atau dimanfaatkan oleh kita. Berarti disebut inovasi ternyata adalah adanya usaha menghadirkan pembaharuan melalui kreasi baru, yaitu invention, dan atau penemuan yang belum dimanfaatkan, yaitu discovery. Jadi harus ada dua item ini kalau kita mau membuat sebuah inovasi baru. Tidak harus ada dua, ingat ya. Nah, selanjutnya ada karakteristik inovasi dari program PNF. Saya ambil dari Miles. Yang pertama, harus punya kekhasan atau punya ciri khusus. Jadi artinya inovasi itu harus punya ciri khasnya tersendiri. Jadi tidak ada yang sama dengan punya dia, gitu ya. Seperti tadi program DFS tidak ada di model PAUD inklusi lainnya. Ya, itu salah satunya. Yang kedua adalah program inovasi dilaksanakan melalui program yang terencana. Jadi yang ketiga ada ciri atau unsur kebaharuan. Nah, unsur kebaharuan tadi yang kalian sampaikan tadi ada, yang pertama adalah inovasi dari sistemnya, inovasi dari saprasnya, ada lagi inovasi dengan kemitraannya. Nah, itu termasuk ciri atau unsur kebaharuan di dalam sebuah inovasi. Dan yang keempat adalah inovasi yang dilakukan harusnya memiliki tujuan. Nah, jadi kalau program DFS tadi saya kaitkan langsung ya, bahwa tujuannya adalah untuk mengembangkan PAUD inklusi yang ramah disabilitas untuk anak berkebutuhan khusus. Jadi ada 4 ya cirinya atau karakteristiknya dari inovasi program PNF. Kemudian kita masuk kepada prinsip inovasi. Nah, di dalam sebuah inovasi harus ada nih prinsip-prinsip yang mengatakan bahwa inovasi itu harus seperti ini. Jadi harus ada prinsip ini, baru akan dikatakan sebuah inovasi. Ini menurut Drucker ya. Nah, yang pertama adalah butuh kemampuan analisis. Jadi inovasi yang baik itu lahir dari kemampuan seseorang melihat peluang. Jadi ketika kalian mau membuat inovasi atau sebuah inovasi harus dianalisis terlebih dahulu. Dan yang kedua ada bersifat konseptual atau perseptual, di mana kita harus dimulai dengan keinginan menciptakan hal yang baru diterima di masyarakat. Jadi setelah kalian analisis, ternyata ini loh keinginan masyarakat. Sebenarnya mereka butuhnya seperti ini. Yang ketiga ada dimulai dari hal kecil. Kadang inovasi besar itu sering tidak berdampak ya. Termasuk yang tadi disampaikan oleh Henny bahwa tidak perlu teknologi yang besar. Kadang bahkan teknologinya tidak dimanfaatkan oleh masyarakat. Karena memang salah satunya masyarakatnya mungkin tidak bisa menggunakan teknologi. Jadi memang harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat, harus sesuai dengan kemampuan masyarakat. Jadi inovasi kecil pun itu akan diterima, tetapi berdampak besar itu lebih baik dibandingkan inovasi yang besar tetapi dampaknya kecil atau tidak bermanfaat sama sekali. Yang terakhir ada mengarah pada kepeloporan, atau inovasi harus mampu mendorong perubahan dan menjadi pelopor dalam masyarakat. Nah, saya contohkan tadi DFS tadi adalah PAUD yang memang bisa direplikasi oleh lembaga lain. Nah, jadi mereka sudah mendorong perubahan atau kepeloporan dalam masyarakat. Nah, jadi 4 prinsip ini sudah harus ada di dalam sebuah inovasi ya. Kemudian ada model inovasi
dia ada dua model inovasi terbaru, yaitu top down dan bottom up. Kalau top down itu jelas dari atas. Atas mana? Pemerintah. Berarti pemerintah yang memiliki kuasa penuh dalam merancang sebuah program pendidikan, baik itu pendidikan non formal dan masyarakat juga mungkin bisa. Lalu kemudian kalau bottom up bedanya? Nah, inisiasi dari masyarakat atau dari bawah. Nah, model inovasi top down ini, saya sampaikan tadi, cirinya memang prosesnya dari atas ke bawah. Jadi pelaksana lebih banyak menerima dan menjalankan. Tujuannya itu untuk penyeragaman, pencapaian target, dan pemerataan layanan pendidikan. Jadi inovasi itu bisa dari atas dan bisa dari bawah masyarakat setempat. Yang ini ada yang bottom up tadi. Jadi ide, desain, dan pelaksanaan sampai evaluasi itu berasal dari masyarakat. Jadi mereka yang punya ide dan segala macam, pihak luar atau pemerintah hanya mensupport, entah itu anggaran biaya atau bantuan-bantuan lainnya. Ini ada hanya beberapa sasaran inovasi, ada kelembagaan, pembelajaran, pembiayaan, inovasi kurikulum, teknologi informasi, SAPRAS, inovasi kebijakan, dan tenaga pendidik. Nah, ini adalah sasaran-sasaran yang bisa kita cari celahnya untuk dilakukan inovasi. Jadi ada 8. Ada 8 yang bisa kalian kaji nanti, bahwa inovasi 8 ini bisa kalian cari celah untuk model baru. Selanjutnya, teknologi tepat guna. Ini hanya sebagai pendukung sebenarnya di inovasi. Tadi sudah disampaikan bahwa teknologi bisa dipakai tergantung dengan kebutuhan masyarakatnya dan kemampuan dari masyarakat itu sendiri. Selain inovasi tadi, pendekatan partisipatif itu harus muncul di dalam program inovasi. Ada level pendekatan partisipatif. Nah, pendekatan partisipatif itu yang paling tinggi ada di poin 8. Citizen control. Jadi masyarakat yang punya penuh atas program atau kegiatan yang dilakukan. Nah, kalau yang paling rendah, serendah-rendahnya iman, itu ada di manipulasi. Masyarakat hanya dijadikan alat tanpa suara. Manipulasi dan terapi itu non-participation. Nah, jadi masyarakat hanya dijadikan alat dan hanya objek yang perlu diperbaiki. Termasuk 1, 2, 3, 6, 7, 8 itu termasuk pendekatan partisipatif yang paling tinggi. Karena keputusannya bersama dilakukan oleh masyarakat, kemudian masyarakat bisa mengambil keputusan, lalu yang terakhir ada masyarakat yang punya kendali penuh. Nah, itulah yang disebut juga model inovasi bottom up. Jadi masyarakat punya kendali penuh atas program kegiatan yang mereka inisiasi sendiri. Terakhir, bagaimana cara kalian nanti akan membuat atau menyusun program inovatif? Itu ada 7. Jadi ada 7 langkah yang akan kalian lakukan. Yang pertama, asesmen kebutuhan untuk mengidentifikasi gap dan potensi komunitas. Yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa kalian harus punya kemampuan menganalisis atau melihat peluang dari inovasi tadi. Kemudian rumuskan ide dan orisinal dari inovasi yang mau kalian lakukan. Kemudian kalian harus menentukan sasaran program, karena tanpa sasaran program kalian tidak bisa melakukan inovasi. Karena kalian harus lebih tahu dulu sasaran kalian seperti apa, karakteristiknya seperti apa, baru bisa menentukan inovasi yang ingin kalian buat itu bagaimana. Dan keempat, setelah tahu sasarannya, maka kita harus buat tujuan program yang jelas dan terukur. Nah, kemudian ada desainnya. Setelah kalian buat rumusan tujuan, ada desain program dengan kurikulum dan metode yang relevan. Dan keenam, pilih media dan teknologi pendukung. Dan terakhir, ada implementasi, monitoring, dan evaluasi berkelanjutan untuk memastikan keberhasilan dan perbaikan berkesinambungan. Oke, sampai di sini paham? Paham ya? Oke, terima kasih. Lalu kemudian boleh nggak saya minta bagi kelompok 4
ya, 4 kelompok kita akan buat atau diskusi dan presentasi untuk tugas yang sudah ada. Boleh dibagi, tapi jangan rusuh. Silahkan dibagi kelompoknya. Sudah selesai diskusinya, teman-teman? Oke, kita dengarkan beberapa hasil dari teman-teman diskusi tadi. Boleh kelompok 1 untuk mempresentasikan? Baik, saya Ade Kusdaningrum, perwakilan dari kelompok 1. Dari kedua tugas yang diberikan oleh Ibu dari kelompok kami mengambil Oke, silakan kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Baik, di sini saya Lala dari perwakilan kelompok 2. Di sini kami mengambil judul Dongeng Lokal untuk Anak Hebat. Sasarannya di sini anak-anak usia dini di desa yang Oke, terima kasih. Selanjutnya di kelompok 3. Baik, izin perkenalkan saya Dara Agustin dari kelompok 3. Izin menjelaskan hasil diskusi kami. Oke, terima kasih kelompok 3. Silakan kelompok terakhir, kelompok 4. Saya Nurul Hidayani, perwakilan dari kelompok 4. Dari 2 tugas yang Ibu berikan, kami mengambil program yaitu Bank Sampah Belajar Sambil Menabung. Oke, terima kasih semua atas diskusi dan presentasinya hari ini. Dan kemudian setelah diskusi tadi, adakah yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini? Ya, silakan. Jadi dari diskusi hari ini kami belajar bahwa inovasi dalam pendidikan masyarakat itu tidak harus yang besar dan mahal. Inovasi bisa dimulai dari langkah sederhana yang menjawab kebutuhan masyarakat melalui analisis identifikasi kebutuhan. Nah, selain itu kami juga paham sekarang bahwa inovasi tidak selalu datang dari atas atau top down, tapi juga bisa muncul dari bawah atau bottom up. Jika kita peka dan mau mendengar suara masyarakat, hal yang paling kami ingat adalah pentingnya melibatkan masyarakat sejak awal supaya program yang dibuat lebih cocok dan mereka merasa lebih memiliki. Jadi inovasi adalah tentang keberhasilan mencoba hal baru, berpikir kreatif, dan membuat perubahan kecil yang bermanfaat bagi banyak orang. Oke, terima kasih. Dengan siapa? Zere. Terima kasih Zere atas kesimpulan kita pada pagi hari ini. Benar ya, berarti inovasi itu terdiri dari 2 ya tadi ya. Ada invention dan discovery. Lalu kemudian model yang bisa kalian adopt ada top down dan bottom up. Jadi yang lebih mendekati program inovasi ke masyarakat lebih baik digunakan bottom up, karena memang dari awal sampai selesai program itu melibatkan masyarakat itu sendiri. Jadi tidak hanya pada saat perencanaan, tetapi sampai evaluasi masyarakat juga dilibatkan dalam proses inovasi yang kalian rancang. Maka minggu depan kita menyusun proposal pendidikan masyarakat. Oke, nanti bahan-bahan ajarnya bisa kalian lihat di Google Classroom, dan boleh nanti saya kirim lagi materi baru terkait dengan bentuk-bentuk proposal itu seperti apa di Google Classroom kalian. Oke, sekian dari saya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa semua. Oke. Demikianlah PDD UKTPT dan video pembelajaran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.